apa? Hah? KIP. KIP jurusan prodi. Ada beberapa prodi. Apa saja? Ada matematika, ada PTI, ada olahraga, terus ada biologi, ada PSC, dan ada PKN. Terima kasih. Berapa orang ini? 15 orang. Selamat datang ya di Kota Tegal. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini karena kita dapat bersilaturahmi. Selain kita bersilaturahmi, kita juga berupaya meningkatkan kualitas pemahaman kita tentang agama. Salam dan salawat semoga tetap tercurah pada junjungan yang besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya tidak akan memberikan materi secara khusus tentang bagaimana Muhammadiyah memahami agama, tapi saya langsung menjelaskan implementasinya saja. Jadi pernah Kiai Dahlan mengajarkan surat Al-Ma'un kepada murid-muridnya. Nah, sekian lama Kiai Dahlan mengajar, itu yang tetap diajarkan adalah surat Al-Ma'un. Hafalah surat Al-Ma'un, hafalah. Lalu para muridnya mengatakan, Pak Kiai, ini suratnya kami sudah hafal. Lalu Pak Kiai bilang, oh ya sudah hafal ya, sudah paham maknanya ya? Iya sudah paham maknanya. Lalu Pak Kiai bertanya, kalau begitu saya mau tanya, dari sekian Anda yang ikut pengajian ini, sudah berapa atau ada berapa anak yatim yang Anda pelihara? Tampaknya dari semua murid Kiai Dahlan itu tidak ada satupun yang memelihara atau membina mengasuh anak yatim di rumah. Tidak ada satupun dari murid itu yang memelihara dan mengasuh anak yatim di rumahnya. Nah, kalau begitu kata Pak Kiai, kamu belum paham ini ayat, hanya menghafal. Jadi menghafal itu berbeda dengan memahami. Jadi Muhammadiyah sebenarnya selain mengajarkan kita untuk menghafal ayat-ayat Quran, juga mengajarkan kita bagaimana mengimplementasikan ayat Al-Quran itu. Kalau kita mengimplementasikan, sudah berarti kita paham maknanya. Tetapi kalau belum diimplementasikan, itu berarti maknanya belum paham. Kira-kira gitu. Dalam tujuan pembelajaran, kita diajar bahwa belajar itu adalah how to know, bagaimana kita dapat mengetahui. Tetapi tidak hanya mengetahui, kita juga how to do and how to be. Jadi how to do, bagaimana mengimplementasikannya. Dan yang terakhir, how to live together. Bagaimana bisa selain kita tahu tentang sesuatu itu, kita lakukan, kita menjadi pengamalnya, dan kita bisa hidup bersama. Itu yang paling penting dalam agama sebenarnya. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana cara memahami agama dalam Muhammadiyah, jawabnya adalah kita memahami agama dan Muhammadiyah secara praktis. Secara praktis yaitu untuk mengimplementasikan, mengamalkan apa yang
disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam sunnahnya. Saya tadi ketika mulai ceramah, saya disodori ini, lalu saya ambil saya punya ini, ya, saya ambil saya punya air. Kemana-mana saja saya pergi, saya membawa air ini. Saya punya tablet itu ada tiga. Ya, kalau saya lagi ingin minum air hangat, saya bawa tablet saya yang bisa menghangatkan air itu sampai 3-4 jam. 3-4 jam. Apa maksudnya? Tadi ada tujuan pembelajaran itu how to live today. Apa tadi itu? Bagaimana kita bisa hidup bersama secara sustainable. Secara sustainable itu secara berkelanjutan. Secara berkelanjutan. Muhammadiyah itu mengembangkan pola sifat orang Muhammadiyah itu harus bersifat apa? Menghidupkan semesta. Menghidupkan semesta itu atau memelihara semesta. Memelihara semesta artinya menjaga lingkungan. Nah, dalam Al-Quran disebutkan apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hampir semua ustaz, pak kiai di lingkungan umat Islam dan organisasi Islam itu menghafal itu ayat. Ya, jadi telah terjadi kerusakan di bumi dan di lautan karena akibat ulah perbuatan, tindakan dan tingkah laku manusia. Itu kita hafal itu. Para penghafal Quran juga itu menghafal. Gitu. Tetapi di lingkungan pesantren menghafal Quran itu terjadi pencemaran lingkungan. Salah satunya kita tidak bisa meminimalisasi penggunaan sampah plastik di lingkungan kita. Maka di lingkungan masjid-masjid, di pesantren, di sekolah-sekolah Islam, di madrasah itu hampir kita mengalami apa? Mengalami degradasi lingkungan sebagai akibat dari melambungnya atau meningkatnya atau tingkat atau volume dari sampah plastik yang akan merusak lingkungan itu bertambah terus. Kenapa dia bertambah terus? Nah, salah satunya sebenarnya karena kita tidak punya kesadaran untuk meminimalisasi. Saya itu pakai tablet itu sudah 1 tahun. Kemana-mana saya pergi pakai tablet 1 tahun. Karena itu adalah amanat dari pimpinan Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketika Muktamar Muhammadiyah di Solo itu hampir itu tidak lagi disajikan minuman dalam kemasan. Nah, sehingga semua orang yang hadir pada muktamar itu khususnya peserta bersama ada ya muktamar Solo ya? Ada ya? Ada ya? Ya. Itu kan beda ya. Setelah muktamar Solo ada acara organisasi Islam juga yang sangat besar di Surabaya dan itu disut dengan televisi. Yang satu acaranya sama-sama banyak tetapi sampahnya tidak ada. Yang satu banyak juga orang yang datang tetapi sampahnya juga banyak. Sama-sama hafal ayat Al-Quran. Apa tadi itu? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sama-sama hafal ayat Al-Quran. Nah, tapi Muhammadiyah memahami agama itu tidak hanya menghafal saja, tetapi bagaimana memahami agama itu selain dia hafal ayatnya, dia juga implementasikan. Dan dalam rangka menyelamatkan semesta itu, ya, seharusnya kita meneladani Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu dia tidak mengajarkan anaknya hanya menghafal, tapi juga mengimplementasikan. Coba bayangkan, saya kalau dalam 1 tahun ini, 1 tahun berapa? 360 hari.
Kalau saya setiap acara datang, setiap acara, saya biasa di kampus itu rapat senam, saya tidak pernah lagi ambil minuman itu. Tapi sekarang tidak apa-apa ambil ya. Tidak apa-apa ya. Saya ini, bawa ini. Berarti minimal saya sudah menghindarkan diri saya dan memelihara tadi itu ya, tujuan pendidikan, how to live. Apa lah tujuan pendidikan? SKP kan, saya sengaja menyebut ini karena ada SKP. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah how to know, how to do, how to be, how to live today. Bagaimana kita bisa hidup jangan mau hidup sendiri saja. Mau hidup sendiri saja artinya kita hidup sekarang tanpa memikirkan nasib masa depan kita punya saudara-saudara yang akan datang. Nah, kalau saya 1 tahun ini sudah bisa meminimalisasi sampah plastik, kalau ditambah dengan bapak dan ibu-ibu yang hadir di tempat ini 20 orang dan ikut itu berarti berapa? 360 botol dikali 20 atau dikali 30. Gitu kan? Berarti kita sudah berkontribusi sekalipun sedikit. Tapi kalau sedikit itu kita tambah terus dengan pengikut yang sama, itu akan menjadi banyak. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, bulan Ramadan ini nanti kita itu sudah mau mencanangkan Green Ramadan. Ya. Green Ramadan. Apa itu Green Ramadan? Green Ramadan itu Ramadan hijau. Hijau itu lambang kesuburan. Ya. Hijau itu lambang keramahan dengan alam. Karenanya nanti ini Lazismu itu akan menyediakan tablet. Sekarang Lazismu sudah membeli 100 tablet. Sudah ya? Sudah pesan ya? Dengan logo Lazismunya ya. Nanti saya beli, bagian saya sediakan kepada anak MM atau IPM kan. Ya. Jadi harganya itu 105.000 harga belinya. Nanti Lazismu menjualnya itu 125.000, 20 untuk impaknya. Tapi saya punya bukan untuk Pak Mardito ya, kan Pak Mardito siapa sendiri ya. Oke, bukan untuk Pak Mardito, Pak Awal ya. Kalau Pak Awal nanti kan sudah punya juga. Nanti Pak Awal itu beli diimpakkan nanti lagi ke anak IPM atau IMM atau anaknya sendiri IPM gitu kan. Nah, karena nanti Ramadan nanti kita buka puasa, tidak ada lagi kita menggunakan itu. Jadi semua membawa air sendiri dan kalaupun kita sediakan air itu dengan menggunakan gelas dari kertas. Kenapa? Karena kita bertekad. Kita tidak hanya berteori bahwa Al-Quran itu mengajarkan kita untuk hidup memelihara alam, tetapi kita juga harus langsung mengimplementasikan itu. Mengimplementasikan cara pandang itu. Itulah sebenarnya cara Muhammadiyah memahami agama sederhana. Tidak terlalu muluk-muluk. Jadi dalam memahami agama itu dia hafal ayatnya, dia paham artinya, dia amalkan, dia punya isi. Kira-kira begitu. Jadi dia hafal, kalau bisa dihafal, Ustadz yang guru hadis ya. Nah, nanti dikontak begitu, kontak itu tadi. Karenanya Ramadan ini kita akan canangkan apa yang disebut dengan Green Ramadan. Green Ramadan itu Ramadan hijau. Ramadan hijau karena itu Muhammadiyah dengan segala keterbatasannya akan memfasilitasi itu. Fasilitasi itu sudah kan bisa awal Ramadan nanti. Salah ya. Jadi saya juga sudah sampaikan kepada teman-teman di UMB ya, UMB bahwa karena agak aneh saja kalau di UMK ada prodi lingkungan, teknik lingkungan, lalu itu kerjanya
menumpuk sampah plastik yang sangat merusak lingkungan yang tidak bisa terurai oleh tanah itu. Ya, lihat saja di UMK kan. Nah, karena itu saya belum mengkritik kemarin itu unit usaha. Jadi saya membayangkan UMK itu unit usaha, dia memang menyiapkan mesin air. Tetapi setiap mahasiswa tahun depan itu semua mahasiswa yang masuk itu sudah langsung dilengkapi dengan tablet. Dan dia tidak bisa masuk kelas kalau dia membawa minuman kemasan. Dia harus menggunakan tablet itu. Dengan itu kita bisa berkontribusi kepada alam. Yang disebut tadi how to live together. Jadi Green Ramadan. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tadi pagi saya ditanya, ada yang bertanya, ini, Ustaz, mengapa itu di Surabaya ada pengajian yang dihentikan? Ada kan? Ada ya? Ada ya? Ada pengajian yang dihentikan, gitu kan? Nah, saya tidak bisa menjawab itu. Saya tidak bisa menjawab karena saya tidak mengalami dan saya tidak melihat serta saya tidak menyaksikan. Ya. Tetapi saya hanya jawab, sikap hidup itu secara umum ada dua. Ya. Jadi ada sikap hidup yang sangat mudah simpati kepada orang. Simpati kepada orang itu bagus, tapi jangan juga sangat mudah simpati, karena kalau sangat mudah simpati kita bisa dihanyutkan, bisa tertipu. Ya. Jadi kenapa kita simpati dengan orang? Karena mungkin orang itu pandai tersenyum, dia gagah, penampilannya bersih dan sebagainya. Tapi bukankah banyak orang tertipu karena ditipu oleh orang yang gagah, orang yang pintar tersenyum, lalu uangnya dibawa lari, anaknya dibawa lari, atau dan sebagainya. Nah, lawan dari simpati itu adalah antipati. Kita juga itu dilarang terlalu mudah antipati dengan orang. Antipati itu pokoknya setiap kali kita lihat orang tidak baik saja. Sangat salah terus. Antipati. Nah, maka yang rasional itu tidak disuruh berempati, ya. Jadi di tengah dari simpati dan antipati itu ada sifat empati. Empati itu sifat rasional. Sifat rasional itu adalah sifat yang selalu didasari oleh pertimbangan rasional berdasarkan fakta dan data. Kalau di kampus ya, ada faktanya, ada datanya. Kalau Anda menulis skripsi, harus ada faktanya dan ada datanya. Itu sikap rasional, sikap empati. Nah, sifat ini nanti kemudian juga dia derivasinya ada namanya sifat eksklusif. Ya. Sifat eksklusif dan lawannya itu sifat inklusif. Sifat eksklusif dan sifat inklusif. Sifat eksklusif itu adalah satu sifat, ya, di mana seseorang dan atau satu kelompok merasa dirinya itu paling benar, dirinya paling baik, dirinya paling dikdaya, karena dia paling benar, karena dia paling baik, dia paling dikdaya, dia berkelompok sendiri saja. Dia memisahkan diri dari kehidupan banyak orang. Dia tidak berinteraksi. Dia tidak berinteraksi, Nah, sikap eksklusif ini itu tidak hanya
dilakoni oleh orang-orang yang tidak beragama, tetapi juga orang bahkan orang beragama juga. Jadi semua sekten ada di situ. Ada orang eksklusif karena hartanya, makanya dia tinggal sesama orang kaya semua. Misalnya di perumahan apa itu di depan Gunawan, Citraland ya. Situ yang itu orang kaya semua, kan? Lalu kenapa dia hidup orang kaya semua? Karena dia berpikir kalau saya hidup di lingkungan PTN di Forum Gua seperti tempat saya itu ada orang miskin. Orang miskin itu selalu mau saja dia disantuni. Dia sudah berpikir curiga. Dia tidak mau diganggu. Dia tidak mau diusik. Tidak mau diusik. Nah, akhirnya menyebabkan terjadi apa yang dalam sosiologi itu disebut dengan segregasi. Segregasi itu orang hidup terpisah. Ada satu kampung yang orang kaya semua, ada satu kampung yang orang miskin semua. Ini sangat berbahaya. Atau ada orang kampung yang Muhammadiyah semua, ada yang kelompok Islam ini semua. Ini juga sangat berbahaya. Itu namanya eksklusif. Eksklusif ya. Nah, kita sebenarnya dituntut untuk bersifat inklusif. Saya cerita ya. Suatu ketika di sebuah pasar di Madinah ada orang tua buta. Orang tua buta ini adalah orang Yahudi. Dia sangat benci dengan Muhammad. Setiap hari dia memaki Muhammad. Bukan hanya memaki, dia berdoa supaya Muhammad itu celaka. Karena bagi dia Muhammad itu orang sesat. Karena dia buta, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya sedikit yang dia bisa buat. Dan dia kerjanya nongkrong di pasar. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ada seorang yang baik hati dengan dia. Setiap hari dia dibawakan makanan, dan tidak hanya dibawakan makanan, dia disuapi makanan. Dia disuapi makanan. Karena itu dia bisa hidup, dia makan, dia bisa kenyang, dan dia bisa kembali pulang tidur dengan nyaman. Sampai disuapi, dia katakan, kamu kenal enggak itu Muhammad itu adalah orang besar. Jadi semua makian itu disampaikan oleh orang ini kepada Muhammad, kepada yang menyuapi. Waktu berjalan, tiba-tiba suatu hari dan berlanjut pada beberapa hari kemudian, tidak ada lagi yang menyuapi dia. Tidak ada lagi yang menyuapi dia. Karena tidak ada yang menyuapi dia, Aisyah menyampaikan kepada Abu Bakar. Di pinggiran pasar itu ada orang tua yang buta, yang setiap hari disuapi oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul sudah meninggal, maka tidak ada yang suapi dia. Saya khawatir dia bisa kelaparan. Ya. Lalu Abu Bakar datang, dia disuapi. Karena kemistrinya dengan Muhammad yang buta ini sudah berlangsung lama, sehingga dia instingnya itu bisa menangkap bahwa yang menyuapi saya hari ini itu bukan yang biasa menyuapi saya. Dia katakan, siapa kamu? Saya yang menyuapi Anda setiap hari. Si buta mengatakan, bukan. Yang menyuapi saya setiap hari itu orangnya lembut. Ya. Cara masukkannya makanan itu tidak seperti kamu. Karena dia dengan insting, orang buta itu dia punya insting sangat peka sekali. Jadi punya peka sekali. Ada yang buta di sini. Lalu karena Abu Bakar itu tidak bisa berbohong, Abu Bakar itu Siddiq ya, Siddiq itu selalu berkata jujur. Dia katakan iya. Sesungguhnya saya bukanlah orang yang selalu menyuapi kamu.
karena yang menyuapi kami itu telah meninggal. Oh, dia kaget. Lalu siapa yang menyuapi saya itu, kata dia. Kata Abu Bakar, yang menyuapi kami itu adalah Muhammad. Kaget dia. Kenapa dia kaget? Karena ternyata orang yang suapi dia adalah orang yang selama ini dia mati, orang yang selama ini dia hujat. Sifat Muhammad ini itu yang disebut dengan sifat inklusif. Siapa yang dia bantu tadi? Muslim? Yahudi ya? Yahudi. Karena di Madinah itu masyarakatnya plural. Di Madinah itu tidak seperti di Mekah. Di Mekah itu dihidup oleh kaum Quraisy, tetapi di Madinah setelah datang muhajirin dari Mekah, ada orang Madinah, ada orang Yahudi, ada juga orang Muslim. Di situ bineka, beragam dia, beragam. Dan hidup dia membangun, tidak tersegregasi. Nah, ini kan yang saya bilang. Jadi segregasi itu lawannya kohesi. Jadi dia tidak tersegregasi, dia multicultural, beragam budaya di sini, beragam budaya. Nah, apa yang saya katakan? Jadi kalau eksklusif tadi itu, dia selalu memisahkan diri. Dia hanya mau bergaul dengan, kalau dia orang Jawa, ya orang Jawa saja. Karena yang lain dia enggak. Kalau dia di Jerman itu ada bangsa Arya namanya. Dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Karena bangsa Arya itu dia menyatakan diri sebagai darah biru. Sekarang pun sepengetahuan saya sampai sekarang darah itu biru. Ada darah biru ya? Dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Itu namanya eksklusif. Itu namanya eksklusif. Kalau inklusif, dia bergaul dengan siapa saja. Dia menyelami cara hidup seseorang sehingga dia bisa pahami. Kalau dia bisa pahami, dia tidak mudah menghujat, dia tidak mudah mengklaim, dia tidak mudah mengatakan orang itu tidak baik karena dia alami. Dia alami. Dia tahu kehidupannya. Itu inklusif. Nah, seorang muslim itu diharapkan dia bersifat inklusif, bukan bersifat eksklusif. Bagaimana kita mau berhasil dakwah kalau yang hidup di PTN itu orang Muhammadiyah semua? Dari mana? Ya. Bagaimana Anda mau berhasil kalau hanya mau hadir di pengajian Muhammadiyah saja? Ya. Artinya gini, kalau orang yang inklusif itu, kalau dia ikut pengajian, dia ikut di pengajiannya semua orang. Kenapa? Dia mau menyelami apa yang dipahami oleh orang itu. Apa yang dipahami oleh orang itu, sekalipun dia tidak ikut dengan itu. Dia tidak ikut dengan itu. Jadi, agar apa? Agar kita tidak mudah mengatakan orang yang berbeda dari kita itu dia sesat misalnya. Nah, kasus di Surabaya itu terjadi karena dua pihak itu bersifat eksklusif. Bisa dipahami. Coba Anda lihat YouTube, buka YouTube semua. Ada pernah enggak Muhammadiyah itu yang saling memaki di YouTube itu adalah dua kelompok ini. Ya. Karena satu kelompok mengatakan ini sesat, yang kelompok itu mengatakan ini sesat. Yang satu kelompok yang mengatakan dia yang paling benar, yang di sini juga mengatakan dia paling benar. Ya. Karena dua-duanya eksklusif, maka terjadilah konflik. Itu terjadi konflik. Sekalipun konfliknya tidak berimbang karena yang eksklusif satu itu kelompok besar. Kalau terjadi konflik satu kelompok besar, satu kelompok kecil, maka kelompok kecil itu akan tertindas. Tapi sama-sama eksklusif. Kalau sekiranya satu tidak eksklusif, atau kelompok besar itu inklusif, atau kelompok kecil dia bersifat inklusif, maka tidak akan terjadi konflik. Tidak akan terjadi konflik. Nah, itu
kita masuk kepada cara pandang agama. Nah, kenapa terjadi sifat eksklusif? Karena itu cara pandang agama. Orang menjadi eksklusif karena pertama, dia hanya belajar di kelompoknya saja. Dia tidak belajar di kelompok lain, atau dia tidak mendengarkan di kelompok lain, gitu kan? Sehingga dia tidak bisa paham, gitu kan? Ya. Kita misalnya, kita di Muhammadiyah, kulturnya itu bukan kultur Yasin dan Madinah. Nah, tidak terlalu. Tapi kita juga tidak mengatakan mereka itu sesat, tidak. Bagaimana mungkin kita mengatakan dia sesat sedangkan dia baca Quran? Kan? Kita coba saja mendalami. Ternyata memang, ya, itu harus dipahami secara sosiologis. Sosiologis itu begini. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sebenarnya secara umum tingkat pemahaman agamanya itu rendah. Makanya para ulama itu membuatkan fasilitas. Saya punya teman cerita begini. Saya punya teman pimpinan Muhammadiyah boleh Gorontalo, dokter ya. Dia sangat ekstrim sekali. Dia ketua komisariat IMM Fakultas Kedokteran, sama-sama dengan Prof. Kudus, sekretaris yang tidak salah. Karena dia dokter, dia tidak pendidikan, dia sangat ekstrim. Semua yang tidak sesuai dengan Muhammadiyah itu bid'ah, ya kan? Semua yang tidak sesuai dengan Muhammadiyah itu bid'ah. Yasinan itu bid'ah. Tapi dia pintar sekali. Kalau Anda dengar dia bicara, Anda pasti mengira dia dari JNM. Karena dia banyak menghafal Quran, banyak menghafal hadis. Orangnya memang pembelajar. Pintar sekali. Dia pimpinan Muhammadiyah, ketua sekarang, ketua pimpinan Muhammadiyah daerah Wali. Saya dulu waktu di JNM banyak sekali teman saya dokter. Makanya yang dipanggil-panggil oleh saya kan juga ada telepon. Karena saya punya angkatan rata-rata. Prof. dulu itu saya angkatan saya, dia ketua komisariat itu. Ya, saya cerita. Kalau suatu ketika telepon saya, Pak, saya itu terkesan di Gorontalo. Saya hidup di satu kampung. Karena dia orang Bugis, ibunya Jawa. Ya. Lalu dia tugasnya di Borneo. Lalu dia tinggal di satu perkampungan. Suatu ketika dipanggil dia pengajian. Dipanggil dia pengajian dan di pengajian itu orang baca Yasin. Yang ternyata ya, ibu-ibu itu dia mengaji. Di rata-rata di situ kali kita di Gorontalo itu berdekatan dengan Manado ya. Memang kehidupan itu biasanya agak itu. Ibu-ibu itu tidak tahu mengaji. Tapi yang dia terkesan, ibu-ibu itu semua hafal Yasin. Ibu-ibu semua hafal Yasin. Mungkin tidak salah ini ya selama ini ya. Kita larang orang Yasinan. Saya bilang, oh iya dok, jadi gini dok, kita harus bisa memahami orang. Karena mungkin dulu ulama ketika membuat tradisi itu, memang itu dibuat bagaimana orang supaya mendekati agama dengan cara yang minimal sekali. Yang penting dia baca Quran, kira-kira begitulah. Kira-kira begitu ya. Nah, makanya saya ketika di Makassar, saya cerita semua dengan guru saya. Kalau saya ditanya, ketika saya pulang kemudian, karena saya kuliah di Jogja, saya kuliah itu di jurusan yang sama dengan Rocky, ya. Jadi kurang itu terbuka. Sepatu. Sudah ketika ditanya, bagaimana Ustaz Yasinan? Kenapa Yasinan? Kemudian ya,
Ya, sudah ya, saya jelaskan kembali ya. Ini saya cerita tapi nanti intinya itu saya antar dengan cerita saja. Nah, jadi saya ditanya oleh Aisyah, Ustaz, bagaimana hukumnya yasinan? Hukumnya yasinan apa? Bagus itu, baca Quran. Orang yang baca Quran itu ada 4 kemuliaannya, ya. Ada 4 kemuliaannya. Pertama dia akan dilindungi oleh malaikat. Dia mendapatkan kedamaian. Dia akan selalu dikenal dan disebut oleh Allah. Nah, lalu itu dia bilang, ini Ustaz, tapi itu kan begini. Dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah, ya. Saya jelaskan dulu ya. Dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah itu tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk yasinan pada malam Jumat. Nah, ya. Oh begitu ya? Kalau begitu, yasinannya dipindahkan malam Kamis. Ya kan? Atau yasinannya dipindahkan malam Selasa. Ya. Nah, kan sekarang yasinan bukan lagi malam Jumat kan? Yasinan itu sudah menjadi kultur. Nah, langsung saya katakan begini, sekuat apapun Anda melarang orang yasinan, karena dia itu kultur, tidak bisa. Yang paling bijak adalah Anda ikut di situ dan kemudian memberikan muatan dakwah. Gitu. Karena ini kultur agak sulit itu. Agak sulit. Karena dia menjadi satu kultur maka agak sulit. Nah, karena Nabi juga itu tidak pernah secara ekstrim menghapuskan satu budaya dalam masyarakat tertentu. Saya beri contoh. Anda biasa hadir acara akikah ya? Akikah ya? Akikah itu adalah tradisi yang hidup dan berkembang sebelum Islam. Sebelum Islam dia sudah berkembang. Orang-orang Arab itu kalau lahir anaknya, dia potongkan kambing. Kalau perempuan itu 1, kalau laki-laki 2, ya kan? Tetapi bedanya orang-orang Arab itu, orang-orang Quraisy itu kalau dia potongkan kambing, darahnya itu diambil. Lalu darahnya dia usapkan di umur atau di kepalanya anak itu. Dia usapkan itu. Nah, lalu Islam datang. Nabi hanya melarang yang dilarang. Akikahnya bagi anak perempuan 1 kambing, bagi anak laki-laki 2 kambing. Lalu Nabi melarang mengambil darah, karena darah itu bagi orang-orang tradisional itu memang dia mengandung nilai sakral. Makanya orang di kampung sini itu ibu ya, kalau dipotong ayam hari lebaran itu kan darah di kampung. Karena darah itu merah jadi Pak. Atau kalau ada mobil kan dipotongkan. Ya. Kalau ada mobil baru kita, bisa kita potongkan ayam syukuran, tapi darahnya jangan dijadikan tempat mobil itu. Nah, itu yang dilarang. Jadi yang dilarang saja kita hapus. Itu caranya Nabi sebenarnya. Dan itulah juga caranya Muhammadiyah dalam memahami agama. Jadi Pak Harudin itu ketika dia diutus ke Palembang, semua orang di situ mana? Muhammadiyah ini. Tidak ada jalan.
Al-Fatih berdakwah. Tapi Al-Fatih itu setiap kali jalan dia senyum khusus ya. Tokoh agama itu, semua hamba